Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita mau melanjutkan materi tentang persamaan linear satu variabel, tapi tambah dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi kalau persamaan linear satu variabel kemarin sudah kita bahas. Contoh soalnya misalkan seperti 4x, misalnya 4x yang ini ya, persamaan linear satu variabel. 4x dikurangi 4 sama dengan 16, begitu kan ya? Berarti di sini 4x sama 16 ditambah 4. Berarti 4x sama dengan 20. X-nya sama dengan 20 dibagi 4. Berarti X-nya bernilai 4. Begitu kan kemarin? Nah, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan linear satu variabel. Apa itu pertidaksamaan linear satu variabel? Sebetulnya pertidaksamaan linear satu variabel itu sama saja pengerjaannya dengan persamaan linear satu variabel. Tapi yang membedakan dia memiliki tanda lebih besar atau lebih kecil, atau lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Biasanya soalnya, misalkan pihak hapus dulu ya. Nah, misalkan tentukan penyelesaian dari, nah misalkan ini lebih kecil sama dengan 16. Berarti caranya bagaimana? Sama kayak tadi. Berarti 4x, aduh spidolnya, 4x ya, ini tetap lebih kecil sama dengan ini 16, ini pindah ke sini di plus 4. 4x lebih kecil sama dengan 20. Berarti x-nya 20/4 atau x lebih kecil sama dengan 5. Nah, kalau tadi x-nya sama dengan 5, kalau sekarang x-nya lebih kecil daripada 5. Jadi berapa nilainya? Berarti himpunan penyelesaiannya atau HP yaitu siapa saja, sebutin angka yang lebih kecil daripada 5. Karena ada sama dengannya, berarti 5-nya di bawah. 5, 4, 3, 2 dan seterusnya. Ini contoh pertidaksamaan. Oke, kita lanjut ke contoh-contoh tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Misalkan 4 dikurangi 2x lebih kecil daripada 12. Tentukan penyelesaiannya. Berarti penyelesaiannya ini lebih kecil, min 2x simpen, begitu kan ya. 12 turunkan, temannya 12 siapa? 4. 4 di sini positif, pindah ke sini negatif 4. Negatif 2x lebih kecil daripada 12 dikurangi 4 berapa? 8. Berarti x lebih kecil daripada 8 per negatif 2. Nah, ada ketentuan di sini kalau di bawahnya bilangan negatif. Nah, kalau di bawah bilangan, kalau atasnya ini bilangan positif, negatif tidak berpengaruh apa-apa, tapi kalau di bawahnya negatif, berarti x tandanya harus berubah dari kebalikannya. Kalau lebih kecil jadi lebih besar. Kalau di sini lebih besar harus jadi lebih kecil. Jadi ini tetap negatif 4. Nih, bagaimana kalau misalkan di sini, misal ini HP-nya berarti ya, HP-nya himpunan penyelesaiannya siapa aja? X yang lebih besar daripada negatif 4. Angka yang lebih besar daripada negatif 4. Negatif 3, negatif 2, negatif 1 dan seterusnya. Begitu. Pokoknya ingat kalau di bawahnya negatif hanya berlaku dalam pertidaksamaan ya. Kalau di bawahnya negatif, nah ini karena negatif, maka tandanya berubah. Kalau di sininya negatif nih, tidak ngaruh apa-apa. Mau negatif, mau positif, tidak berpengaruh apa-apa. Tapi kalau penyebutnya dia negatif, berubah tanda otomatis. Jadi ini tetap, tapi menghitungnya 8 dibagi min 4, 8 dibagi min 2, min 4. Begitu ya.
Contoh berikutnya, misalkan 4 kali 3 dikurangi X lebih besar sama dengan 2X. Ini artinya 4 dikali 3, 12. Ini perkalian ya. 4 dikali negatif X min 4X lebih besar sama dengan 2X. Ingat, yang ada X-nya yang punya pacar atau yang bervariabel, punya variabel dikumpulkan di sebelah kiri sini ya. Berarti min 4X. Siapa temannya? 2X. 2X pindah ke sini negatif 2X. Kemudian siapa yang jomblo? 12. Pindah ke sini jadi negatif 12. Hutang 4, hutang 2. Min 4 kurang 2. Bukan 4 kurang 2 tapi kita punya hutang 4, hutang lagi 2. Berarti negatif 6X lebih besar sama dengan min 12. X jadinya min 12 dibagi min 6. Nah, di bawahnya karena negatif tandanya harus berubah. Jadi X lebih kecil sama dengan min bagi min plus 12 dibagi 6, 2. Jadi X yang memenuhi atau himpunan penyelesaiannya adalah angka yang lebih kecil daripada 2. Karena ada sama dengan 2-nya di bawah. 2, 1, 0, min 1 dan seterusnya. Begitu deh. Contoh ketiga ini bagaimana Miss? Sebetulnya sama saja dengan persamaan linear biasa ya. Jadi ini lebih kecil. Kumpulkan yang ada X-nya. Tapi sebelumnya ini perkalian, jadi tulis dulu 2 kurang 3X. Ini 2 kali X, 2X. 2 dikali 6 plus 12. Kumpulkan yang ada X-nya di sebelah kiri. Oh, negatif 3X. 2X pindah ke sini negatif 2X. 12 turun tidak berubah tanda. 2 pindah ke sini jadi negatif 2. Hutang 3, hutang 2. Hutangnya 5 gitu kan. 12 dikurang 2. 10. X lebih kecil dari 10 dibagi min 5. Ingat di bawahnya negatif. Karena negatif tandanya harus berubah. 10 dibagi min 5. Min 2. Jadi angka yang lebih besar daripada min 2 berarti himpunan penyelesaiannya sama dengan angka yang lebih besar daripada min 2, min 1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Begitu. Contoh keempat kita lihat sederhana ini. Yang ada X-nya 2X saja turun tidak berubah tanda jadi 2X. 12. 4 pindah ke sini negatif 4, 2X lebih besar daripada 12 dikurangi 4, 8. X lebih besar 8 bagi 2. Seperti yang tadi ya ini mah ya. X lebih besar dari 4. Siapakah himpunan penyelesaiannya? Angka yang lebih besar daripada. Kenapa ini tidak berubah tanda? Karena di sininya positif. Jadi tidak berubah tanda tetap. Jadi angka yang lebih besar daripada 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Begitu. Contoh terakhir silahkan ditulis. Ini perkalian 3 kali X, 3X. 3 dikali 2 plus 6. Sama dengan 2 kali X, 2X. 2 dikali 15 plus 30. Kumpulkan yang ada X-nya. Oh maaf ini kenapa Umi? Sama dengan pertidaksamaan kan ya. Berarti 3X, 2X pindah ke sini dikurangi 2X. Plus 2X ke sini jadi negatif 2X ya atau kurang 2X. 30 turun, 6 pindah ke sini min 6. 3 dikurangi 2X, X atau 1X lebih kecil daripada 30 dikurangi 6, 24. Jadi himpunan penyelesaiannya X lebih kecil daripada 24, angka yang lebih kecil daripada 24 berapa? Berarti 23, 22, 21 dan seterusnya. Begitu deh. Apa bedanya kalau misalnya di sini ada sama dengan, ada sama dengan, ada sama dengan, ada sama dengan. Kalau ada tanda sama dengan, yang membedakan adalah ini himpunan penyelesaiannya. Berarti 24-nya di bawah 24,23, 22, 21. Begitu. Bagaimana bisa dipahami pertidaksamaan linear satu variabel? Contoh-contoh sederhananya yang Umi berikan.
Satu lagi deh contoh soal dari Umi. Misalkan ada 2x dikurangi 3 lebih kecil sama dengan 7. 2x ini lebih kecil, ini 7. Min 3 pindah ke sini plus 3. 2x lebih kecil sama dengan 7 tambah 3 10. X lebih kecil sama dengan 10 bagi 2. Karena di bawahnya positif jadi tidak berubah. Nah, yang perlu dilihat adalah 10 bagi 2 adalah 5. Karena ada tanda sama dengannya, berarti himpunan penyelesaiannya 5-nya di bawah. Angka yang lebih kecil daripada 5, 5-nya di bawah karena ada sama dengan 4, 3, 2, dan seterusnya. Oke? Jadi tugas kalian hari ini hanya mencatat contoh-contoh soal yang Umi berikan dari pertama tadi sampai yang nomor terakhir, nomor 6 kalau nggak saya. Jadi silakan dicatat, diperlihatkan nanti catatan kaliannya sebagai bukti bahwa kalian sudah menonton video ini. Terima kasih ya semuanya, semoga kita selalu sehat, secepatnya bisa ketemu lagi di sekolah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.